Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama mengingat negeri akhirat, sama-sama kita membicarakan tentang agama kita. Karena orang yang berbicara tentang agama, berbicara tentang akhirat sangat minim, ya, bisa dihitung jari. Kita kalau ketemu orang, ya, dulu bareng SMP, bareng SMA, selalu yang dibicarakan apa yang kita raih dari dunia, ya kan? Anaknya berapa, kerjaannya apa, gitu. Kendaraannya apa, rumahnya berapa, gitu. Jarang yang menanyakan bagaimana ibadahnya sekarang, bagaimana kemudian rasa takutnya kepada Allah, jarang sekali. Ya, makanya kalau kita tidak menyempatkan diri untuk mencari majelis ilmu seperti ini, maka susah, ya, kita akan mendapatkan nasihat. Makanya sebaik-baik nasihat adalah kita mendatangi majelis ilmu, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya ini menjamin bahwa orang-orang yang duduk di majelis ilmu mereka akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya, tidaklah satu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Apa maksudnya? Masjid. Untuk apa mereka berkumpul? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Membaca Al-Quran dan saling mengajarkan. Apa kata Nabi? Satu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun atas mereka ketenangan dan ketentraman. Jadi disinilah ya tenangnya jiwa, tentramnya batin di sini. Sampai para ulama yang telah menghabiskan umur dan waktunya untuk mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, apa kata mereka?
law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu alaihi lajalladuna bisuyufihim. Andaikan para raja dan putra-putra raja mereka mengetahui apa yang ada pada kami para penuntut ilmu berupa ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kelapangan jiwa, niscaya apa? Mereka akan merampas dari kita dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Andaikan mereka tak tahu, cuma mereka tahu ya betapa tenangnya, betapa tentramnya hati orang yang berada di majelis ilmu. Mereka nggak tahu, makanya mereka jarang datang ke majelis ilmu. Ya, masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka dilingkupi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba, tempat di situ banyak rahmat, tempat di situ banyak kasih sayang, maka apa? Para malaikat berdatangan. Sampai Rasul pernah menyebutkan inna lillahi malaikatun yatufuna fi turuqat. Sesungguhnya Allah memiliki makhluk dari kalangan malaikat yang mereka berkeliling di jalan-jalan untuk apa? Mencari halaqah ilmu, halaqah zikir seperti ini. Ketika mereka mendapatkan, maka mereka akan saling memanggil, halumu ila hajatikum, ayo kita menuju kepada apa yang kita sedang cari. Kemudian apa? Malaikat berdatangan dan ikut mendengarkan di dalam majlis ilmu tersebut. Jadi majlisnya kita walaupun sederhana seperti ini, Rasul mengkhabarkan apa? Di sini ada malaikat. Mana Ustaz? Aku peci warna apa? Ya wallahu a'lam. Kan kita nggak tahu, cuma Rasul mengkhabarkan setiap majlis ada Al-Qur'an dibacakan, saling mengajarkan, itulah malaikat. Ya, maka tentunya tidaklah malaikat mendatangi di suatu tempat melainkan karena di situ saking banyaknya kebaikan. Insyaallah ya, makanya walaupun ya waktunya sangat singkat, kegiatannya sederhana, nggak ada sambutan bupati ataupun gubernur, tapi tetap berjalan pengajian kita, okay? Masya Allah. Inilah keutamaan di duduknya seorang di majelis ilmu. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat-surat pendek. Dan insya Allah kita akan masuk di pembahasan surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini termasuk surat Makkiyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, nama Al-A'la ini diambil dari lafaz dalam surat ini. Ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sucikanlah nama Allah ya dengan apa yang maha tinggi. Jadi ayat ini atau surat ini menjelaskan salah satu sifat Allah, yaitu Al-A'la. Apa? Maha tinggi. Kenapa? Karena sifat ketinggian adalah sifat kesempurnaan. Sedangkan semua sifat kesempurnaan ini ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Segala kesempurnaan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha luas ilmunya, Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Termasuk di dalamnya adalah nama Allah Al-A'la, yaitu Allah Maha Tinggi. Yang ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang melebihinya. Ya, ini diantara sifat kemuliaan bagi Allah, Allah Maha Tinggi. Ya, sebagaimana di tengah-tengah manusia yang namanya sesuatu yang tinggi itu umumnya lebih mulia. Contoh, pemberi, Pak. Memberi lebih mulia daripada yang menerima. Coba, kalau memberi tangannya di mana, Pak? Mesti di atas gini kan? Apa ada gini? Saya kasih ya di atas. Gak ada, mesti pemberi di atas tangannya, gitu kan? Contoh lagi kata para ulama, ketika misalkan seorang panglima perang ya, dia ketika sedang mengomando pasukannya dari mana? Dari tempat yang lebih tinggi. Karena Pak, disitulah lebih memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Al-A'la. Maka kita akan baca bagaimana surat ini ya. Ini termasuk surat yang sering Rasul baca ketika sholat Jumat,
ketika sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Ini belum baca. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Artinya sabbihisma, sabbih itu fi'il amr, kata kerja, perintah, yaitu sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Jadi kita diperintahkan di sini untuk bertasbih, untuk mensucikan Allah. Apa makna tasbih? Para ulama seperti di dalam tafsir Adwaul Bayan, Amin As-Sinkiti, beliau mengatakan makna tasbih adalah tanzihullah amma la yaliqu bihi, yaitu mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas untuknya. Apa tadi tasbih? Jadi kita sering mengucapkan subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah, yaitu kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah. Apa diantaranya? Yaitu sifat punya anak. Allah disucikan dari sifat punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak dilahirkan, ya kan? Makanya ketika ada orang mensifati Allah dengan punya anak, betul-betul mereka telah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena punya anak menunjukkan apa? Sifat kekurangan. Coba, ketika seorang melahirkan, seorang atau dia anak, bahkan ya dia anak ya, anak Tuhan misalkan. Yang namanya anak, Pak, dia kan butuh orang tua. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sesuatu pun. Yang pertama, ketika dilahirkan, berarti yang dilahirkan kan dia pernah mengalami masa lemah, ya kan? Coba, bayi pertama dilahirkan, dia nangis, toa, ya kan? Pengen minum, nangis, ya, pengen makan, nangis. Kalau sudah nggak nyaman, pipisnya basah, nangis. Masa Tuhan seperti itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dirinya dari sifat seperti ini. Ya, ini contoh kita mensucikan Allah. Jadi di sini sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah ya nama Allah yang maha tinggi. Insyaallah ini ya, yang maha tinggi. Maka di dalam ayat pertama ini terdapat perintah agar kita mensucikan Allah dari segala yang tidak layak baginya. Maka haram hukumnya, Pak. Seorang muslim meyakini Allah itu punya anak, haram sama sekali. Bahkan oleh sekalian subhanallah, dalam surat Maryam Allah menyebutkan apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana alam bertubi-tubi. Allah menyebutkan sebabnya, ini diantaranya. Allah mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda am da'u lirrahmani walada. Artinya mereka orang-orang musyrik mengatakan Allah punya anak. Siapa sih yang mengatakan Allah punya anak? Orang Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Allah. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa dengan suatu perkara yang sangat mungkar sekali, kata Allah. Ternyata apa? Ucapan ini, keyakinan seperti ini mengundang reaksi langit, bumi dan gunung. Apa reaksi langit? Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit mau runtuh, Pak. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi hampir terbelah, longsor di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir gunung akan hancur, Semeru hancur. Ya, kemudian di Sumatera Barat bumi gunung meletus. Itu semuanya Allah menyebutkan ada sebab syar'inya. Gitu ya. Orang mengatakan oh ya ini sebab longsor karena penebangan hutan. Ya salah satu itu sebab kauni. Tapi suatu kejadian itu disebabkan diantaranya karena sebab syar'inya. Apa sebab syar'inya? Ini mereka mengatakan Allah punya anak.
Naudzubillah ya, masyarakat muslim mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang buruk ini. Lam yalid wa lam yulad. Nih, ini ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan, Allah yang menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan penciptaannya. Insyaallah. Jadi di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Segala sesuatu. Sampai dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Setelah Allah ciptakan, ternyata pencipta Allah dalam keadaan sangat sempurna. Fasawwa. Apa yang Mukatsir? Maknanya beliau mengatakan ai khalaqal khaliqah wa sawwa kullu makhluqin fi ahsanil hay'ah. Yaitu Allah menciptakan makhluknya wa sawwa, kemudian Allah menyempurnakan segala makhluknya fi ahsanil hay'ah, dalam keadaan apa? Keadaan yang terbaiknya. Jadi sebagaimana Allah menciptakan manusia, ini berada pada puncak kebagusan. Pada kebagusan kan itu. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia pada bentuk dan rupa yang paling bagus. Itu manusia. Nah, di sini Allah menyebutkan penciptaan secara umum. Semua yang Allah ciptakan itu apa? Bagus. Maksudnya apa bagus itu? Bagus dari sisi tatanannya, bagus dari sisi bentuknya, bagus dari sisi kemanfaatannya. Coba kita kalau memperhatikan, Allah menciptakan apa? Menciptakan gunung, Pak. Bagaimana Allah menciptakan gunung? Gunung itu yang lancip di atas, Pak. Ya. Kemudian bawahnya yang lebar. Coba kalau andaikan gunung dibalik, Pak. Ya kayak gangsing, Pak. Allah gunungnya muter-muter nih. Allah sudah gunung, Pak. Sehingga gunung itu dijadikan Allah sebagai pasak bumi. Buminya anteng, Pak. Gimana sekarang kalau gunung dibalik kayak gini? Ya, gonjang-ganjing dunia. Subhanallah. Ya, lah ini Allah menjadikan pepohonan. Apa akarnya? Akarnya ke dalam, ke tanah, sehingga bisa apa? Menyekeram tanah, bisa menghisap apa? Air, pohonnya di atas. Subhanallah. Itu Allah menciptakan makhluknya dalam apa? Dalam keadaan yang sangat sempurna. Makanya manusia itu mereka hidup, ya mereka bikin teknologi, mereka melihat dari ciptaan Allah. Ya kan, kita kalau membaca penemuan pesawat misalkan, dari mana mereka belajar? Belajar dari burung. Enak burung ya, nggak pernah ngalami macet, gitu kan? Lah gitu nggak pernah belak-belok, sudah pokoknya bebas. Akhirnya tercipta pesawat. Kemudian lihat lagi ada helikopter, katanya dari apa? Dilihat seperti capung, Pak ya. Iya kan? Ada ekornya, masya Allah gitu. Coba itu manusia, mereka berpikir dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Subhanallah ini ya. Jadi Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa. Kita jadi tahu, Pak. Kalau kita membaca ayat seperti ini, kita renungkan, kita terangkan, masya Allah. Ini ayat sedang menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walladzi qaddara fahada. Dialah yang telah qaddara. Qaddara itu maknanya adalah mentakdirkan, memberikan sesuatu dengan takarannya, fahada, dan kemudian memberikan apa? Petunjuk. Ayat ini kata para ulama tafsir seperti Syekh Sa'di dalam tafsirnya beliau mengatakan hadhihi hidayatul amah allati madmunuha annahu hada kulla makhluqin li maslahatihi. Dalam ayat ini Allah itu menjelaskan makna hidayah, petunjuk di sini adalah petunjuk yang sifatnya umum. Artinya apa? Ketika Allah telah menciptakan manusia, ya, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada dia untuk apa? Untuk dia tahu apa yang maslahat untuk dirinya. Seperti Allah menciptakan manusia, kemudian apa? Allah menjadikan visi kita sesuatu
fisik yang itu bisa untuk kita mencari kehidupan. Contoh, Allah modali kepada kita mata, pendengaran, kemudian lisan untuk berbicara. Sehingga apa? Dari situlah kita bisa bertransaksi dengan orang lain, kita bisa mengenali ini barang apa, kualitasnya seperti apa, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini makna petunjuk di sini adalah itu. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah mentakdirkan dan Allah kemudian memberikan petunjuk. Ini apa kata Syekh Sa'di? Yaitu petunjuk dalam makna yang umum. Itu Allah setelah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada dia untuk menggapai maslahat pada dirinya. Tadi seperti dia akan berpikir, saya hidup, saya punya istri, ini harus bekerja. Gimana cara bekerja? Nah, bagaimana saya cari makan? Nah, disitulah sehingga Allah memberikan kita tadi mata, tangan, ya, kaki dan tubuh yang lainnya. Kemudian kata Allah, "Walladzi akhrajal mar'a." Ya, dialah Allah yang telah mengeluarkan al-mar'a. Apa mar'a? Mar'a kalau kita melihat penafsiran para ulama, seperti di sini Syekh Ibnu Katsir mengatakan ai min jami'i sunufin nabatat waz-zuru, yaitu Allah yang telah mengeluarkan dari berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Sehingga dari situlah kalau diterjemahkan itu apa? Itu rumput-rumput. Sehingga apa? Itu pepohonan, tanaman, sehingga manusia dan hewan bisa mengambil manfaat untuk makan mereka dari situ. Insyaallah. Allah yang menciptakan kita secara sempurna. Kemudian Allah menyediakan apa? Sesuatu agar kita bisa bertahan hidup. Makanya cocok ini, Pak. Ayat ini sangat kontras dari ayat sebelumnya. Allah mengatakan dialah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakannya. Kemudian dialah Allah telah mentakdirkannya dan memberikan petunjuk agar bagaimana bertahan hidup. Kemudian seperti Allah kemudian telah menumbuhkan berbagai macam rumput dan tanaman, ya, bisa bertahan kita hidup dan sebagainya, ya. Kemudian apa? Faja'alahu husa'an ahwa. Kemudian Allah menjadikannya husa'an ahwa, kering dan menghitam. Apa maknanya? Ini diterangkan Ibnu Abbas, yaitu hasyiman mutaghayyiran. Setelah itu nanti tanaman itu berubah menjadi kering, Pak. Ya kan? Kita nanam sayuran. Pertama hijau, ya, dari kecil biji dulu terus hijau. Lama-lama menjadi kering. Lah, disitulah manusia berpikir bahwa apa yang kita tanam suatu saat nanti akan apa? Akan menguning, bahkan mengering, menghitam dan mengering, gitu. Maka apa? Manusia berpikir bagaimana kemudian cara cepat ini menyalurkan apa yang kita miliki. Masya Allah, di situ ya. Nah, di situ. Jadi Allah yang menciptakan tumbuhan, kemudian tumbuhan pada waktunya nanti akan mengering. Itu dengan apa? Semua Allah yang ngatur, Pak. Allah yang ngatur semuanya. Kemudian Allah mengatakan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepada engkau hai Muhammad Al-Qur'an ini wala tansa, dan kamu tidak akan lupa. Ini bedanya, Pak. Jadi kalau Nabi kita Muhammad SAW beliau membaca Al-Qur'an enggak akan lupa, Pak. Beda kalau panjenengan ya macam mau isuk ngapal seayat bar luhur kelalen. Apa nih mikir panci ini bodol. Subhanallah. Ini kata Rasulullah, Pak. Ya, kalau Rasulullah sekali baca Al-Quran beliau gak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Tuh, kita ambil pelajaran Bapak sekalian. Rasulullah saja yang sudah dijamin kata Allah, setiap Allah membacakan Al-Quran kepada Nabi, beliau tidak akan pernah lupa. Tapi apa? Setiap tahun ketika datang bulan Ramadan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan membacakan Al-Quran dan diperdengarkan kepada Jibril. Untuk apa? Untuk kembali diluruskan bacaannya. Siapa tahu ada bacaan yang sudah melenceng dari yang pertama Allah turunkan.
Nih, itu Rasul. Bagaimana dengan kita sing model ngapal seayat apal mantep banget, begitu ke pasar kelalen kabeh. Ya, kecuali yang Allah kehendaki. Apa maknanya? Gini, Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya telah membacakan kepada Nabi, jika Allah hendak memansuhkan ayat itu diantaranya dengan apa? Allah menjadikan Nabi akan lupa, Pak. Ya, Nabi akan lupa sehingga perintah itu tidak kembali berlaku. Itu pun jarang. Tapi masya Allah, itulah hikmahnya Allah, bahwa ketika Allah ya melihat ini harus dihapus ayat ini, maka dijadikan oleh Allah Nabi kita Muhammad SAW akan lupa gitu ya. Jadi ini faedah yang kita ambil, masya Allah, bahwa Al-Quran yang ada pada diri seseorang itu betul-betul anugerah dari Allah. Ya, betul-betul anugerah dari Allah, sehingga Al-Quran itu bisa menetap di dalam hati kita. Nah, makanya masya Allah ya, ilmu agama ini memang lain, Pak. Ilmu agama memang lain. Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ngajari kalian. Apa maknanya kata para ulama? Bahwa salah satu sebab kita akan mendapatkan ilmu agama adalah dengan kita bertakwa. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah, Pak. Itu. Ini diantara salah satu sebab ilmu akan masuk dalam hati kita. Makanya Imam Syafi'i, beliau pernah, Pak, mengadukan tentang buruknya hafalan beliau kepada guru beliau yang namanya Waqi' bin Jarrah. Padahal Imam Syafi'i dalam biografi beliau ini kecerdasannya betul-betul di atas rata-rata, Pak. Imam Syafi'i dikisahkan kalau beliau membaca kitab seperti ini, Pak, baca sekali udah dari atas sampai bawah tutup hafal. Pindah halaman berikutnya beliau baca sekali tutup hafal. Tapi beliau masih merasa apa? Merasa hafalannya suatu ketika merosot. Maka beliau mendatangi gurunya yang bernama Waqi' bin Jarrah. Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila Waqi' su'ahibli fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tihil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada Waqi' bin Jarrah tentang apa? Buruknya hafalanku, berkurangnya hafalanku. Maka apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan arahan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah bi annal ilma nurun." Sesungguhnya ilmu adalah nur. Napa nur, Pak? Nurun adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tihil 'asi. Dan ilmunya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Insyaallah. Ilmunya Allah tidak diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Makanya ini nasihat ya, kalau kita pengen ngapal Al-Quran, kita pengen belajar agama yang baik, ini bekalilah diri kita dengan ketakwaan, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Nah ini masya Allah ya. Jadi Allah mengatakan apa tadi? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Itu tadi ketika Allah menghendaki akan dijadikan dimansuhkan, dihapuskan ayat itu, maka Allah menjadikan Nabi kita akan apa? Akan lupa, Pak. Nah, sebagaimana nanti di hari kiamat, Pak, menjelang hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut Al-Quran. Ya. Allah akan mencabut Al-Quran dari dunia ini, Pak. Dari mana itu? Yaitu Allah akan cabut dari segala tulisan-tulisan yang ada. Dan Allah akan cabut dari semua yang dihafal oleh hati manusia. Sampai Rasul ketika menyebutkan la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai datang suatu masa di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Gak ada, makanya gak ada orang ngaji, tidak ada orang azan, tidak ada orang sholat. Ya, saking sudah apa? Buruknya di masa itu. Nah, ketika itu terjadi Bapak sekalian,
maka Allah akan mencabut Al-Quran. Baik Allah mencabut dari lembaran-lembarannya. Jadi dikala itu ketika orang buka dulu mushaf Al-Quran, ternyata sudah habis, Pak. Sudah habis apanya? Tulisan Al-Quran nggak ada. Termasuk apa yang pernah dihafal manusia, tiba-tiba lupa semua manusia. Ini ketika kondisi manusia sudah sangat rusak. Nah kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hari kiamat. Ya, karena sebelum datang hari kiamat besar Bapak sekalian, Allah akan mengutus angin. Angin sangat lembut, Pak. Yang kata Nabi, setiap angin ini melewati orang beriman, sekecil apapun iman mereka, maka seketika itu akan wafat semua orang beriman. Nah, sehingga di muka bumi ini yang ada adalah orang yang paling kafir kepada Allah, sampai tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, nggak ada. Ya, jadi kalau kita berdoa jangan sampai, Pak, ya Allah, muka berikan umur sepanjang-panjangnya, Pak, sedawa-dawa gitu. Kenapa? Itu bukan kebaikan, Pak. Kita minta umur kepada Allah panjang bukan kebaikan mutlak. Kenapa? Coba andaikan Allah takdirkan kita hidup umurnya panjang sampai datang hari kiamat kita masih hidup, berarti apa? Kita adalah manusia terburuk. Ya, karena Rasul mengatakan inna min syiraril khalqi antaquma sa'at wa hum ahya. Sesungguhnya di antara manusia terburuk adalah ketika datang hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Berarti bukan orang beriman. Berarti sekarang kita rubah. Kalau berdoa, jangan ya Allah panjang umur saya, jangan. Tapi mintalah kepada Allah umur yang berkah. Iya, kenapa bedanya? Kalau umur kita berkah, walaupun singkat, tapi banyak kita bisa mengumpulkan pahala. Apa gunanya umur kita panjang sedangkan tidak bisa mengumpulkan pahala? Yang ada kerugian. Ya, makanya yang hendaknya kita doakan kita kepada Allah, ya Allah berikan berkah ya pada umur kita, pada harta kita, pada keluarga, pada anak-anak kita. Gitu ya. Allah mengatakan kemudian, ya, Allah mengatakan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui al-jahra, segala yang nampak maupun segala yang tersembunyi. Jadi di sini penyebutan bagaimana Allah memiliki sifat, yaitu apa? Al-alim. Allah mengetahui. Bahkan ilmunya Allah nggak tanggung-tanggung, Pak. Semua yang nampak, semua yang tersembunyi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada pada isi hati kita. Wa huwa alimum bidzatis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang ada pada hati manusia. Kita pengen apa? Kita mau kemana? Allah tahu, Pak. Ya, saking detailnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita akan membaca di dalam surat Al-An'am ayat 59. Bagaimana Allah merinci tentang dalamnya ilmu Allah. Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan ada pada sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Satu kata Allah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui semua yang ada di daratan dan semua yang ada di lautan. Di daratan semua Allah tahu, bahkan di lautan, ya, laut yang begitu gelapnya. Sampai kata para ulama mencontohkan, misalkan ada satu biji kecil sekali berada di dasar laut, Pak. Berada di tengah malam yang gelap gulita, kemudian di tengah hujan yang sangat deras. Bagaimana Allah tahu, Pak? Coba di dasar laut kan gelap, ya, laut gelap, Pak. Di dasar laut mungkin ada lumpur, kemudian ditambah gelapnya air laut, gelapnya malam, gelapnya hujan, itu ternyata tidak menghalangi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu. Tuh, apalagi perbuatan kita sing cetha melo-melo. Allah tahu. Makanya jangan pernah kita punya anggapan kalau kita bermaksiat di dalam kamar aman. Enggak. Allah Maha tahu, Pak. Allah akan mencatat segala yang kita perbuat. Masya Allah, Allah mengetahui
segala yang ada di daratan dan di lautan. Bahkan Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya, Pak. Coba di tengah hutan belantara, ya, hutan beratus-ratus bahkan ribuan hektar, Pak, ada satu daun kecil dia jatuh, Allah tahu, Pak. Allah tahu kenapa dia jatuh, jatuhnya di mana, Allah tahu. Saking apa? Saking dalamnya, saking detailnya ilmu Allah. Maka jangan pernah kita punya anggapan, lah nggak ada orang tahu ini, nggak ada. Allah senantiasa mengetahui kita. Ini kalau kita tahu ayat-ayat seperti ini, masya Allah, Pak, ini akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satu biji yang berada pada kegelapan bumi ini, Allah tahu, Pak. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada yang basah maupun yang kering, melainkan hal itu telah tercatat di dalam sebuah kitab yang jelas, di mana di Lauhul Mahfuz Allah telah menuliskan itu semua. Insyaallah, ya. Makanya pelajarannya apa? Pelajarannya kita jangan pernah kemudian merasa tidak diawasi Allah, melainkan Allah senantiasa mengawasi kita semua kapanpun dan dimanapun kita berada. Masya Allah. Ini ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami, kata Allah, akan memberikan kemudahan, taufik kepada engkau, lil yusra, itu kepada apa? Yang mudah. Apa maknanya? Ibnu Katsir mengatakan, ai nusahilu alaika af'alal khairi wa aqwalahu wa nashra'u laka syar'an sahlan samhan mustaqiman adlan la i'wijaja fihi wala haraja wala usra. Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna ayat ini, kami akan berikan taufik kepada engkau kepada sesuatu yang mudah, yaitu kami akan memudahkanmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan ucapan-ucapan yang baik. Masya Allah. Jadi Rasul bisa berbuat baik karena apa? Karena beliau dibimbing Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa nashra'u laka syar'an sahlan, dan kami berikan kepada engkau syariat yang sangat mudah, samhan, yaitu sangat gampang, mustaqiman adlan, yang lurus lagi adil, yang tidak ada kebengkokan padanya dan tidak ada kesusahan padanya. Ini jadi di dalam ayat ini, masya Allah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat singkat namun maknanya luar biasa. Apa yang pertama? Itu Allah memudahkan beliau untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, Allah menjadikan syariat Islam itu sebagai syariat yang paling ringan, syariat yang paling lurus dan paling adil, dan tidak ada keberatan padanya. Makanya sebab kita kalau perhatikan, ya, sifat atau ciri syariat Islam itu adalah syariat yang sangat ringan jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Contoh, Pak, di dalam masalah mensucikan najis, contohnya, ya, umat Islam ini berada pada pertengahan antara ekstremis kanan dan kiri, Pak. Contoh, di dalam Islam kita kalau baju kita terkena najis, apa kita lakukan? Kita cukup cuci, Pak. Cuci pakai air, kalau memang itu jilatan anjing ditambah pakai tanah, kan gitu, selesai, beres. Kalau ternyata sisanya masih ada, dimaafkan. Sedangkan di dalam agama Yahudi ketika baju mereka kotor, ada najis, tidak cukup dicuci, Pak. Melainkan apa? Bajunya dibuang ataukah bajunya dipotong. Jadi misalkan di sini kena najis, di sini dipotong, ditambel gitu, Pak. Nih. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka tidak mengenal namanya kesucian. Ya, makanya ketika mereka datang ke tempat ibadah mereka, nggak ada yang namanya mereka wudu atau mandi, nggak ada itu, nggak kenal mereka. Yang ada hanya pada umat Islam. Subhanallah, umat Islam pertengahan. Contoh lagi, di dalam Islam, ketika, mohon maaf, istri kita sedang datang bulan, ya, ini Islam berada pada pertengahan. Kalau orang-orang Yahudi, ketika istri-istri mereka sedang datang bulan, maka tidak boleh istri tidur bareng,
tidak boleh makan bareng, tidak boleh tinggal serumah bareng. Harus apa? Dibikinkan rumah khusus atau mungkin kandang bebek Pak taruh situ. Makan dikasih. Gitu loh. Sedangkan kalau orang-orang Nasrani mereka nggak kenal Pak, nggak kenal haid atau nggak haid pokoknya. Mau lampu merah, hijau, kuning, bablas gitu Pak. Sedangkan umat Islam, masya Allah, Rasul mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Ketika istri kalian sudah haid, silahkan lakukan apapun yang kalian inginkan kecuali satu, jangan berhubungan badan. Pertengahan kan, masya Allah. Itu Pak. Islam itu luar biasa. Coba sekarang kita kalau melihat bagaimana ringan dan mudahnya Islam. Contoh, yaitu kewajiban sholat Pak. Sehari semalam Allah berikan kepada kita waktu 24 jam. Ternyata sholat hanya 5 waktu Pak. Kalau misalkan satu kali waktu sholat kita 10 menit kali 5 baru berapa? Baru 50 menit, belum sampai sejam. Berapa sisa waktu? Masih 23 jam bebas kita lakukan. Kewajiban berpuasa di dalam setahun cuma sebulan. 11 bulan silahkan bebas kita nggak berpuasa. Kewajiban ibadah haji berapa Pak? Seumur hidup cuma sekali Pak. Makanya ketika Rasul SAW diperintahkan Allah untuk berhaji, maka Rasul berpidato, Innallaha aftarada alaikumul hajja fahajju. Sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian berhaji, maka tunaikanlah haji. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, akulla amin. Ya Rasul, apakah haji itu wajib setiap tahun? Rasul diam. Ditanya lagi, ya Rasul, apakah kewajiban haji setiap tahun? Rasul diam. Sampai ditanya 3 kali, Rasul diam. Kemudian Rasul mengatakan, lau qultu na'am la furidat wala mastata'tum. Andaikan aku mengatakan iya, maka haji akan diwajibkan setiap tahun sekali dan kalian tidak akan mampu. Subhanallah. Seumur hidup berapa banyak Allah berikan rezeki kepada kita? Banyak sekali Pak. Tapi apa? Allah hanya wajibkan 1 kali dalam seumur hidup. Insyaallah ya, betapa ringan dan mudahnya Islam. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, apa yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, dan semoga Allah mematikan kita di atas husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.